Alhamdulillahil mawjudi azalan wa abadan bila makan. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil qadiril qail fi muhkami kitabih wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahu 'azim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dari atas mimbar khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri serta meninggalkan seluruh apa yang diharamkan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemuliaan akhlak adalah salah satu sifat dari para nabi, para wali, dan orang-orang yang soleh. Dengan kemuliaan akhlak, keluhuran derajat diperoleh dan surga tertinggi diraih. Allah Subhanahu wa taala memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai insan yang berakhlak agung dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Surat Al-Qalam ayat yang keempat. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berakhlak yang agung. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan balasan bagi orang yang berakhlak mulia kelak di kehidupan akhirat dalam sabdanya, Ana za'im bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana qulubahu. Rawahu Abu Dawud. Aku adalah penjamin istana di surga bagian bawah bagi orang yang meninggalkan perdebatan yang tidak ada manfaatnya meskipun ia benar, dan dengan istana di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun ia bercanda, serta istana di surga yang paling tinggi bagi orang yang berakhlak mulia. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Akhlak mulia mengandung 3 makna sekaligus yang tidak terpisahkan satu sama lain. Yang pertama, berbuat baik kepada semua orang, kepada siapapun tanpa pandang bulu, tanpa berharap balasan dan imbalan apapun dari orang yang kita perlakukan baik tersebut. Kita berbuat baik kepada seseorang bukan dengan niat supaya orang itu membalas kebaikan kita, atau dengan niat agar orang itu juga memperlakukan kita dengan baik. Tidak. Kita berbuat baik kepada orang semata-mata dilandasi niat ingin menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, ini adalah hal yang biasa. Hampir semua orang mampu melakukannya. Akan tetapi berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, ini baru luar biasa. Sangat sedikit yang mampu melakukannya, dan inilah yang disebut dengan kemuliaan akhlak. Yang kedua, bersabar atas perlakuan buruk orang lain. Dan yang ketiga, menahan diri
untuk tidak berbuat buruk kepada orang lain. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Akhlak yang mulia adalah sebab tersebarnya kasih sayang dan saling cinta di kalangan masyarakat. Sebaliknya, akhlak yang buruk biasanya melahirkan saling benci, saling hasud, dan saling dengki. Malah, marilah kita teladani apa yang dilakukan baginda Rasulullah SAW terhadap seorang rabi atau pendeta agama Yahudi. Rabi itu bernama Zaid bin Sa'yah, atau lebih populer dengan panggilan Zaid bin Sa'nah. Ia pernah membaca di sebuah kitab kuno, bahwa Nabi akhir zaman adalah satu cirinya adalah perlakuan seburuk apapun terhadapnya tidak akan menambahkan kepadanya kecuali sikap santun dan sabar. Zaid kemudian ingin menguji apakah sifat itu ada pada diri Muhammad. Ia lalu memberi utang Nabi dengan utang yang disepakati temponya. 3 hari sebelum jatuh tempo, Zaid mendatangi Nabi untuk menagih utang dengan kata-kata kasar yang memancing kemarahan. Umar kala itu berada di dekat Nabi, hampir saja menasihati Zaid, hampir saja mencelakai Zaid dan membunuhnya. Rasulullah dengan sabar dan santun spontan mencegah apa yang ingin dilakukan oleh Umar. Melihat hal itu, Zaid langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk Islam. Masya Allah. Demikianlah yang terjadi jika seorang pendakwah berakhlak mulia. Rasulullah SAW adalah teladan yang sempurna bagi siapapun yang ingin terjun berdakwah di tengah masyarakat. Masyiral muslimin sidang Jumat rahmatullah. Akhlak yang mulia juga ditunjukkan oleh salah seorang cicit baginda Nabi SAW, Imam Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang berjuluk As-Sajjad Zainal Abidin. Satu ketika beliau berwudu dengan dibantu oleh salah seorang budak perempuannya. Sang budak memegang sebuah teko atau cerek yang berisi air dan dituangkan sedikit demi sedikit untuk diambil Imam Zainal Abidin dan dibasuhkan ke anggota-anggota wudu. Tiba-tiba teko itu lepas dari genggaman sang budak dan jatuh mengenai kepala Imam Zainal Abidin. Seketika kepala beliau luka dan mencurahkan darah. Budak perempuan itu gemetar badannya dan sangat takut. Lantas sang budak berkata, "Wahai tuanku, wal qadhiminal ghaid." Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang mampu menahan amarah. Sang imam berkata, "Aku telah menahan amarahku." Budak itu melanjutkan potongan ayat berikutnya, "Wal 'afina 'anil nas." Orang-orang yang bertakwa juga adalah mereka yang memaafkan kesalahan orang lain. Imam Zainal Abidin berkata, "Aku telah memaafkanmu. Silahkan pergi. Engkau sekarang aku merdekakan karena Allah Ta'ala." Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, "Man qadama ghaidan wa huwa qadirun ala an yunfidahu, da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah hatta yuhayyirahu min ayyil khuri sya'a." Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Siapa yang menahan amarah padahal ia mampu melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat hingga ia dipersilahkan memilih bidadari mana yang ia kehendaki. Masyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Untuk mencapai derajat sebagai orang yang berakhlak mulia dibutuhkan perjuangan yang berat dan terus-menerus melawan hawa nafsu. Ditambah lagi dengan perjuangan yang berat dan tiada henti melawan godaan syaitan. Oleh karena itulah seseorang yang berakhlak mulia disejajarkan derajatnya oleh Rasulullah SAW dengan orang yang selalu menghidupkan malam dengan salat-salat malam dan berpuasa penuh sepanjang tahun kecuali 5 hari yang diharamkan. Baginda Rasulullah SAW menegaskan, "Innal mu'min
la yudriku bi husni khuluqihi darajata shaim al-qaim. Rawahu Abu Dawud. Sungguh dengan kemuliaan akhlak seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang berpuasa sepanjang tahun kecuali 5 hari yang diharamkan dan mendirikan salat malam sepanjang tahun. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggolongkan kemuliaan akhlak sebagai tanda kesempurnaan iman dalam sabdanya, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat pada siang hari ini yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa barakah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah. Usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyil karim. Qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh was suyuf al muhtalifah wasyada'id wal mihan ma dhahara minha ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.